Oke. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kita bersilaturahmi melalui kegiatan webinar parenting session yang ke-6. Terima kasih pada teman-teman semua dari berbagai wilayah ini, dari Lombok juga ada, Jakarta, Bogor, kemudian Madiun, Kalimantan, ya kemudian tadi mana dari Probolinggo, ya. Nah, ini dari Semarang, ini Bu Wiwit yang luar biasa keren, tidak pernah lepas dari webinar kami. Saya sangat berterima kasih selalu didampingi oleh Bu Wiwit tiap hari Ibu Kamis Wiwit dan rajin hari. ya Mas Sohib. Betul, ini kalau ada award itu ya dari orang tua hebat ini kenanya ke Bu Wiwit Semarang. Makasih, semoga selalu sehat Bu Wiwit. Makasih. Teman-teman semua, Bapak Ibu, kita akan sharing bersama dengan Mbak Evi, ya. Jadi ini saya kedatangan tamu spesial, ya. Jadi langsung saya todong dan beliau berkenan untuk bergabung dengan kita sharing karena pengalaman beliau luar biasa. Banyak sekali yang sudah beliau lakukan untuk wilayah Madura dan sekitarnya, karena memang beliau ada di daerah Madura. Ya, bahkan di profil yang saya share di grup, beliau ini juga terpilih menjadi wanita inspiratif, juara 2, luar biasa. Ya, jadi wanita inspiratif yang ada di Indonesia. Ya, khusus wilayah Madura. Khusus wilayah Madura. Nah, hari ini kita akan sharing dengan Mbak Evi, ya, bahwa akan ada banyak pemahaman-pemahaman yang tentunya akan kita diskusikan dengan beliau, ya, karena pengalaman beliau juga cukup banyak di bidang parenting, ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan berbagai pengetahuan baru, ya, dan kami persilakan dari teman-teman semua untuk nanti memberikan diskusi yang menarik terkait dengan materi membangun komunikasi antara orang tua dan anak, ya. Karena memang kalau kita kembali bicara tentang anak, sesungguhnya tidak pernah ada habisnya. Ya. Jadi apalagi kita selalu menghadapi kondisi-kondisi yang cepat sekali berubah, maka tentunya pengetahuan, keterampilan kita harus selalu kita tingkatkan. Dan hari ini kita akan mendapatkan satu pemahaman pengetahuan baru dari Mbak Evi. Ya, beliau ini S1-nya dari UMM, S2 dari Universitas 17 Agustus Surabaya, dan kita doakan bersama Mbak Evi segera bisa meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Malang. Karena hari ini beliau masih sebagai mahasiswa, sama seperti saya. Dan saya pun tentunya minta doa dari Bapak Ibu yang hari ini ikut hadir. Nah, ya kemudian, nah ini jadi saya sampaikan, ya, juara 2 wanita inspiratif di Radar Madura. Nah, jadi kalau dari aspek pengalamannya tentunya tidak perlu kita ragukan, dan sampai hari ini beliau ini mengelola sebuah PT, ya, yang dikasih nama, saya tidak tahu ini kepanjangnya apa EVI gitu ya, EPC Indonesia Group. Nah, saya sih menduganya E-nya itu EVI gitu ya. Nanti Apa, saya Mbak? menjelaskan. Ya, sebetulnya sih namanya EPC ya. EPC itu singkatan dari saya dan nama anak saya sih sebetulnya Pak Sohib. Oh, Nah, itu keren. dulu mungkin waktu menentukan namanya itu belum sholat istikharah ya. Jadi langsung saja saya tetapkan nama saya dan anak saya gabungan gitu loh.
Sebetulnya sih lebih kepada, identitas aja ya, tidak ada, apa namanya, inisial atau mungkin, arti-arti khusus tidak ada. Itu Hmm. saja sih. Kalau Mhm. orang lain tuh butuh istikharah, tapi kalau Bu Evi tidak perlu istikharah, ya. Nah, karena langsung ada kemantapan di situ, ya. Iya iya, betul. Nah, beliau hari ini masih tercatat sebagai dosen ya di STKIG PGRI Sumeneb dan juga Oke, YIN Madura Pamekasan. Ya, makasih. kemudian Dan sebagai konselor ya di beberapa tempat, fasilitator di sangat banyak tempat ya, dan beliau juga aktif di himpunan profesi di psikologi baik di Jawa Timur maupun di Sumeneb ya. Nah, dan mari kita sambut dengan meriah ya, dengan ceria kedatangan Mbak Evi. Terima kasih Mbak Evi. waduh, iya iya. Oh ya, oke. Ya, Eee, langsung aja ya. Mungkin oke, slide-nya untuk juga apa gimana? Apa oke. saya bantu atau langsung Mbak Evi biar lebih mudah? Langsung Pak Sohib aja deh, saya kebetulan, Oke. apa namanya, khawatir terkendala. Nggak apa-apa langsung Oke, jenengan siap. saja, nggih. Siap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, sahabat, kerabat, dan lain-lain, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan kesempatan yang sangat, luar biasa dan istimewa sekali karena bisa, sharing bersama ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan, atau memposisikan diri sebagai narasumber atau apapun itu, tapi saya lebih kepada sharing, kita diskusi bersama dengan tema yang memang menurut saya tidak cukup berat ya, bicara tentang komunikasi antara orang tua dan anak. Dan mungkin ini sudah, terbiasa Bapak Ibu lakukan atau sudah menjadi, hal yang memang kesehariannya itu sudah terbiasa dibangun. Namun pada kesempatan kali ini saya juga ingin sedikit, sedikit apa ya, bahasa saya mungkin sharing lah ya, sharing, eee, atau berbagi pengalaman, tentang bagaimana sih membangun komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Dan mungkin nanti kita juga bisa, diskusi atau mungkin kita bisa sharing tentang pengalaman Bapak Ibu sekalian, atau ada beberapa case yang bisa kita diskusikan bersama sehingga nanti kita mencoba untuk, apa namanya ya, eee, diskusikan bersama tentang solusi apa sih yang pas dan yang sifatnya lebih kepada solutif, mungkin seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya memang mengangkat tema tentang komunikasi yang efektif. Kenapa saya mengangkat tentang komunikasi? Karena memang komunikasi menurut saya ini adalah hal penting ya, dalam, kehidupan di mana, dengan komunikasi semua bisa menjadi lebih lebih mudah teratasi lah bahasa saya, mungkin bahasa sederhananya seperti itu sih. Oke, Mas Sohib mohon dibantu ya. Oke. Iya. Pada kali ini kita pahami dulu ya, saya sih, tadi buat materi sempat berpikir, apa ya yang mau saya sampaikan gitu, dan kira-kira, hal apa yang mendasar atau apa yang melatar belakangi sehingga penting membahas tentang tema pada malam hari ini. Menurut saya, masalah yang paling utama yang perlu kita pahami bersama adalah masalah-masalah umum yang banyak dialami oleh anak dan remaja ya. Kenapa demikian? Saya membahas tentang anak dan remaja karena, saya tidak mengatakan saya expert total di bidang ini, di, dalam bidang anak dan remaja, tapi saya tetap selalu dan selalu ingin belajar. Sehingga, memang konsentrasi saya saat ini adalah bagaimana, memfokuskan kepada anak dan remaja. Dan berdasarkan pengalaman di CV tadi, itu kebetulan CV yang lama sih Pak Sohib, CV yang baru belum saya revisi ya. Saya juga dipercaya sebagai, konselor anak dan remaja dan memang, saya juga, lebih concern kepada, problematika anak dan remaja yang ada di wilayah Madura khususnya. Nah, selain saya concern dan,
banyak bergelut di dunia anak dan remaja, ini didukung dengan saya mengajar di Prodi PIAUD di YIN Pamekasan, sehingga mungkin saling berkaitan dan berkesinambungan ya menurut saya. Nah, pada malam hari ini, saya ingin membahas tentang masalah umum terlebih dahulu yang dialami oleh anak dan remaja berdasarkan case dan fenomena yang sering saya temui di lapangan. Yang pertama, untuk kategori anak itu terkadang banyak orang tua mengeluh tentang anaknya yang cengeng, tidak mandiri, pemalu, terlalu manja, bahkan juga sulit diajak belajar beribadah ya. Maksudnya apalagi dalam pembelajaran daring ini anak-anak kan lebih concern kepada gadget, lalu juga bersikap kasar yang dimaksud adalah eh, ada sisi agresif anak kepada teman sebayanya atau kepada orang-orang terdekatnya yang ketika dia tidak sesuai dengan harapannya, maka ada perilaku-perilaku yang terkadang mengganggu. Nah, lalu juga bagi remaja saya temui biasanya terkadang masalah akademik. Eh, Biasanya kalau anak SMA atau mungkin SMA yang mau beralih kepada jenjang perguruan tinggi itu mereka mengalami masalah penampilan. Mereka ingin merasa bahwa saya kok nggak cantik ya, kok lebih cantik dia, atau mungkin saya kok tidak seperti mereka, saya kok begini dan lain-lain. Nah ini sebetulnya beberapa masalah umum yang saya angkat itu berdasarkan case yang pernah saya temui. Lalu juga masalah dengan orang terdekat, ada juga sisi bullying, lalu yang paling banyak sebetulnya yang kadang ini mengganggu kepada proses akademik remaja itu menurut saya masalah percintaan. Masalah percintaan itu lebih kepada mereka menjadi tidak fokus belajar karena di sekolah mungkin terganggu dengan hal-hal yang sifatnya lebih mengarah kepada non akademiknya ya. Jadi kadang mereka karena apa terkadang bahasa saya rasa cemburu yang namanya anak remaja kadang saya melihatnya mereka cara berpikirnya cukup apa namanya ya cukup tidak terlalu tidak berpikir untuk jangka panjang untuk ini. Jadi mereka karena mungkin kelekatan dengan lawan jenis sehingga itu terkadang mengganggu. Dan ini memang dari kalau kita prosentasekan dari 100% itu hampir 50% mereka menjadi tidak fokus dalam belajar, mereka lebih cenderung ingin pindah sekolah dan lain-lain karena memang rasa bahasa saya adalah tidak nyaman karena mereka mengalami hal-hal yang sifatnya seperti eh, masalah percintaan tuh menurut saya masalah percintaan lebih kepada persoalan-persoalan hubungan relationship ya antara antara satu sama lainnya maksud saya. Lalu juga ada tekanan dari teman sebaya. Nah, dari masalah umum yang dialami oleh anak dan remaja di sini, maka saya mengambil beberapa contoh case yang bisa saya tampilkan pada malam hari ini. Artinya bahwa dari beberapa keluhan orang tua dan fenomena di lapangan yang banyak dialami oleh anak dan remaja itu adalah 14 poin ini. Oke. Menurut saya dari masalah umum yang dialami oleh anak dan remaja, kita fokuskan kepada apa sih yang menjadi substansi sehingga masalah yang dialami mereka ini tidak meluas dan bagaimana kita bisa menjadi mungkin teman, menjadi orang tua yang bisa dipercaya dan mereka menjadi lebih kooperatif pada kita bahwa apa yang mereka rasakan, apa yang mereka mereka alami itu kita sebagai orang tua paham sehingga mereka tidak mencari
perhatian atau pengalihan kepada teman-teman sebaya yang terkadang tidak selamanya teman-teman sebaya ini bisa berdampak positif terhadap kehidupan si anak dan remaja seperti itu. Nah, monggo untuk slide berikutnya, Bapak. Kita lihat di sini, mengapa orang tua dan anak itu penting, dan apa sih yang menjadi substansi komunikasi itu, sehingga orang tua dan anak itu menjadi, harus saling memahami ya, membangun komunikasi yang efektif. Nah, di sini, saya menyimpulkan komunikasi orang tua dan anak menjadi penting karena memang dengan berbicara dapat membantu anak menjadi merasa berharga, self esteem-nya itu menjadi lebih kuat. Adanya hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, dan saya rasa ini akan membentuk kepribadian anak menjadi lebih sehat, anak dan remaja ya khususnya. Selain itu, memungkinkan orang tua dan anak ini bisa mengekspresikan perasaan tentang apa yang mereka pikirkan tanpa takut ditolak. Selama ini kan terkadang persepsi anak kepada orang tua itu tidak selamanya positif. Citra orang tua kepada anak itu dianggapnya bahwa orang tua adalah A, B, C, D, E yang cenderung malah orang tua saya hanya bisa menyalahkan, orang tua saya tidak memahami kebutuhan saya, orang tua hanya bisanya menuntut tapi tidak mengerti tentang keinginan dan harapan dari saya dan lain-lain. Bahkan saya pernah menemukan case ya, ternyata mungkin di minggu depan ini cukup bagus Pak Sohib pembahasannya tentang luka batin pada anak ya. Ini saya pernah menemukan satu case, pernah orang tua, khususnya ibu dan anak itu datang ke biro saya. Lalu ibunya itu menyampaikan di hadapan anaknya, dia anak remaja itu, maksud saya anaknya yang sudah beranjak remaja, kelas 2 SMA itu, saya melihatnya dia seperti anak yang menyimpan perasaan sakit, tapi dia tidak mampu mengeksplorasi perasaan itu. Dan dia hanya mencoba untuk menahan amarah, tapi dia tidak mampu menyampaikan di hadapan orang tuanya. Tapi saya melihat ada kegeraman yang begitu kuat, ada perasaan kesal yang begitu kuat kepada orang tuanya, dan seandainya saja saya ini tidak bersalah melakukan atau protes kepada orang tua, saya akan melakukan itu. Saya seperti merasakan hal itu pada anak remaja itu ya, karena pada saat anak itu dan orang tuanya datang ke biro saya, orang tuanya dengan perasaan kesal menyampaikan pada saya di hadapan anaknya itu bahwa anak saya ini tidak baik, anak saya ini hanya merepotkan, anak saya ini nakal, anak saya ini bla 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 dan lain-lain. Nah, saat itu saya melihat ekspresi anak kurang bisa menerima tentang apa yang disampaikan oleh ibunya. Bahkan ada bahasa membandingkan ya, dia tidak seperti sepupunya, dia tidak seperti adiknya, dia hanya merepotkan ini dan lain-lain. Dan sekarang dia berulah, Bu Evi, saya sudah tidak mampu mengurus dia, dan dia ini bla bla bla, intinya begitu. Oke, saat itu memang saya mencoba untuk menerima informasi awal dari orang tuanya, dan yang saya sesalkan kenapa orang tuanya harus menyampaikan itu di hadapan putranya menurut saya. Sampai satu waktu saya sampaikan bahwa saya ingin bertemu hanya berdua dengan si anak, dengan si X itu, dengan putranya, supaya saya mungkin komunikasi lebih nyaman, dia lebih bisa open dan lain-lain. Ternyata apa yang terjadi pada saat saya bertemu dengan si anak, saat itu juga mungkin selama ini apa yang dia pendam atau mungkin dia mengalami luka batin yang begitu dalam, sehingga pada saat bertemu dengan saya mencoba untuk membangun chemistry ya, rapot yang baik dengan dia, justru malah dia itu menggertak, apa bahasanya Pak Syarif, menggertak meja itu loh.
menggertak meja, dan dia menyampaikan, saya benci pada ibu saya tidak suka orang tua hanya begini. Tanpa dia sadari, dia menyampaikan apa yang menjadi mungkin unek-unek di hatinya, kegelisahan hatinya, atau luka batin yang dialami, tapi dia tidak mampu menyampaikan itu. Nah, saat itu saya mencoba untuk tenang, dan saya mencoba untuk menerima apa yang menjadi ekspresi emosinya itu, saya terima, tidak saya bantah, apalagi sampai saya keep ya, atau saya cut, atau bagaimana. Saya mencoba untuk bagaimana dia mampu mengekspresikan emosi atau amarahnya itu dengan tuntas, bahasa saya. Jadi setelah dia tuntas, dan dia tanpa dia sadari, maaf, dia berteriak keras, seperti itu. Nah, setelah kondisi emosinya itu cukup stabil, saya mencoba untuk saya memberikan air minum, lalu saya mencoba untuk tidak fokus kepada permasalahan apa yang ingin kita sharingkan atau kita bicarakan, tapi saya mencoba untuk menggiring sesuatu hal yang membuat dia menjadi lebih tenang dulu, lebih nyaman, atau mungkin saya mencoba untuk membangun komunikasi hal-hal apa yang membuat dia itu menjadi lebih happiness dalam hidupnya. Nah, tapi apa yang terjadi dari awal dia datang ke biro saya sampai dia pulang, yang dia sampaikan adalah, saya tidak suka dengan orang tua saya dan saya merasa bla bla bla, kenapa saya harus dilahirkan, kenapa ayah sibuk, kenapa kok tidak memperhatikan saya, kenapa orang tua harus selalu konflik A, B, C, dan lain-lain. Nah, saya menganggap bahwa bagaimana sesungguhnya komunikasi yang dibangun antara orang tua, khususnya ibu, dengan anak ini di rumah. Apakah memang hanya sekedar intervensi saja yang dilakukan oleh orang tua, khususnya ibunya, atau mungkin model parentingnya seperti apa, gitu kan saya. Nah, saya mencoba untuk bertemu dengan si anak itu sekitar 2-3 kali, dan di pertemuan kedua, baru pertemuan ketiganya juga anak itu mampu menyampaikan secara tuntas atau secara gamblang tentang apa yang dia rasakan, dan bagaimana rasa kecewa yang begitu kuat terhadap orang tuanya, khususnya ibunya. Dan yang disesalkan oleh anak, kenapa mulai dari saya kecil sampai besar, kok saya jarang sekali bisa membangun komunikasi dengan ayah. Saya tidak bisa curhat dengan ayah terlalu sibuk, bahkan kadang sebulan 2 bulan baru pulang ke rumah, bahasanya seperti itu. Nah, dari beberapa case yang ada, sebetulnya ini menjadi bahan renungan saya ya. Ternyata komunikasi itu mungkin dianggap sederhana dan bahkan dianggap tidak terlalu penting. Apalagi kita bicara tentang kultur di Madura itu kan, meskipun tidak semua ya, tidak semua, ada beberapa budaya yang masih terbangun bahwa anak yang mampu menyampaikan pendapatnya, anak yang menyampaikan harapannya bahwa Umi atau mungkin Abi, Bunda, Ayah, saya ingin begini, itu dianggap masih saru, masih tabu. Kamu tuh maksudnya anak itu cukup patuh pada orang tua. Intinya seperti itu. Jadi apa yang menjadi dawuh orang tua kamu ikuti saja. Ini masih ada di beberapa kultur ini, budaya ini masih ada di beberapa keluarga, khususnya keluarga yang memang mungkin keturunan ningrat dan lain-lain, sehingga tidak ada ruang untuk anak bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya, atau mungkin sebaiknya orang tua begini, karena kan tidak selamanya kita sebagai orang tua selalu benar. Terkadang kita juga butuh koreksi dari anak-anak. Jangan-jangan kita ini termasuk kategori orang tua yang cukup otoriter, orang tua yang egois, bahkan orang tua yang kadang tidak punya perasaan pada anak. Tapi kalau anak-anak saya, mungkin kalau dengan ayahnya,
mereka tidak berani berbicara, tapi kalau sama saya, "Kenapa sih Bunda sama Ayah kok bisanya cuma nyuruh-nyuruh aja ya? Tapi kalau Kakak sama adik mau begini kok kadang Ayah sama Bunda nggak." Nah, artinya, mampu menyampaikan kalau pada saya, tapi kalau pada ayahnya tidak mampu, bahkan tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka. Lebih cenderung, mereka pasif, bahkan menghindar. Jadi kalau ayahnya bilang A, ya mereka lebih lebih ikut seperti itu. Tapi kalau dengan saya, ada feedback dari mereka, "Bunda, apa nggak sebaiknya begini ya?" Nah, ada bahasa-bahasa seperti itu. Jadi menurut saya, memang komunikasi ini menjadi bagian yang penting bagi orang tua dan anak. Sehingga, mmm, orang tua dan anak itu menjadi lebih, mungkin kalau kalau bahasa saya ya, anak itu menjadi dia merasa ada, merasa dianggap dan memiliki harga diri yang tinggi ya, yang kuat. Dan ini juga bisa membangun, apa ya, konsep diri pada anak secara positif, seperti itu. Eee Slide selanjutnya memang oke. Nah, di sini ada macam-macam komunikasi, ada verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi, memang kita pahami komunikasi verbal itu banyak, komunikasi yang diucapkan dengan kata-kata ya. Nonverbal dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Ya memang ini pembahasannya cukup sederhana sih, tapi menurut saya penting ya untuk kita ketahui bahwa memang komunikasi ini adalah indikator yang penting bagi orang tua dan anak, sehingga ini akan berdampak kepada hal-hal yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan, dalam komunikasi dengan anak? Menurut saya yang perlu dilakukan adalah satu, bagaimana membiasakan dialog dengan anak. Yang kedua, menunjukkan sikap yang, atentif ya saat berkomunikasi, mampu mengelola emosi ketika berinteraksi. Jadi kalau kalau saya mencoba untuk menyimpulkan, sebetulnya kita sebagai orang tua tuh cukup menjadi pendengar yang baik saja, pendengar yang baik, pendengar yang aktif menurut saya. Eee, Artinya kalau anak belum selesai bicara jangan, sebisa mungkin kita jangan memutus ya, kita jangan, apa namanya, jangan memotonglah bahasa saya, eee, biarkan dia mampu bercerita secara tuntas, kalau memang dia minta feedback atau pendapat kita mencoba untuk menyampaikan, apa yang menjadi kebutuhan si anak. Menghargai pesan anak, memberikan kepercayaan pada anak, dan memberikan apresiasi. Eee, Terkadang begini, kita bicara tentang apresiasi. Apresiasi itu, eee, saya pernah ya, eee, secara tidak sengaja, anak saya, kakak itu menyampaikan, "Bunda, alhamdulillah Kakak sudah hafal surat ini, di juz sekian," bahasanya. Terus harusnya kan kita sebagai orang tua, "Oh alhamdulillah, selamat ya Nak, mudah-mudahan kamu bisa berlanjut ke juz selanjutnya," misalkan. Tapi terkadang, saya pernah, refleks, "Loh kok cuma an-naba Nak? Eee, terus gimana dengan surat yang lain?" Nah, maksud saya itu adalah sesungguhnya saya tidak secara tidak sadar inginnya saya memberikan apresiasi pada anak supaya dia termotivasi, seperti itu kan. Tapi ternyata apa feedback apa yang saya terima, "Kok Bunda nggak menyampaikan terima kasih sih sama Kakak? Kakak ini sudah hafal surat An-Naba loh Bunda, kok malah." Nah, artinya terkadang kita sebagai orang tua maksudnya begini, tapi apa yang, pesan itu terkadang tidak bisa diterima oleh anak dan justru malah bertolak belakang dengan tujuan awal kita. Nah, ini sering saya alami seperti itu, eee, "Kok cuma surat An-Naba ya, Nak? Terus surat yang lain belum hafal?" Maunya saya memberikan motivasi, ternyata itu justru malah memunculkan bukan rasa kecewa ya, tapi feedback yang kurang positif pada saya. Intinya seperti itu. Oke, selanjutnya, Pak Soe nah, yang saya maksud dengan membiasakan dialog, dengan anak, yang pertama adalah bagaimana mengupayakan komunikasi dua arah, dan itu menjadi bagian dari rutinitas dalam rumah ya.
Jadi menurut saya, membangun ketergantungan komunikasi anak pada kita adalah kita bisa berangkat dari hal-hal yang sederhana. Contoh misalkan, kita menanyakan bagaimana kegiatan dia di sekolah pada hari ini misalkan, atau, hal-hal apa yang sudah, atau sedang dia alami atau dialami dalam keseharian inilah. Nah, dengan adanya, habit ya, kebiasaan yang dibangun seperti itu, maka menurut saya nanti lambat laun anak tanpa diminta pun dia akan segera, menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan pada kita. Sehingga tanpa kita, stimulasi pun anak menyampaikan, "Bunda, hari ini aku begini loh tadi, aku ketemu dengan ini, lalu, hari ini ada temanku yang begini, Bunda." Nah, Eee, ini case yang saya alami terhadap, anak saya. Anak saya yang pertama dengan yang kedua ini sangat berbeda sekali. Anak saya yang pertama dari tingkat kemandirian, dia lebih open, dia lebih fair gitu ya, dia lebih mampu menyampaikan, dia lebih, apa namanya, mampu memberikan kritikan kepada saya. Artinya kalau dia tidak suka, "Kok Bunda begitu ya? Kan maunya Kakak begini, katanya Bunda begini." Jadi ada feedback pada saya, tapi berbeda dengan putri saya, adik Rajwa ini. Rajwa kalau tidak diajak bicara, dia tidak bicara. Dia kalau tidak apa namanya, kita stimulasi lebih dulu, ya dia lebih memilih untuk diam daripada dia menyampaikan, yang justru malah nantinya ini dianggapnya membuat Ananda itu menjadi tidak nyaman. Nah, perbedaan ini terkadang yang menjadi, apa namanya, eee, satu hal yang di mana saya harus selalu belajar dan memahami dengan, perbedaan karakter yang cukup mencolok ya, satu sama lain. Jadi, kadang kalau saya, bicara dengan anak saya yang pertama cukup maaf, saya cukup, hanya menanyakan, "Kakak hari ini, Kakak ngapain saja tadi di pondok?" Misalkan, maka dia akan bercerita. Tapi kalau anak saya yang kedua, dia kadang saya tanya karena tidak menjawab. Kalau saya paksa bertanya atau mungkin saya mencoba untuk mengeksplor lebih dalam, dia terkadang tiba-tiba menangis dan justru malah tidak mau atau makin tidak bisa berbicara. Nah, artinya, saya pun yang memang, sudah lama bergelut di dunia anak dan remaja, juga belajar tentang bagaimana A, B, C, ini juga harus, bahasa saya terus belajar ya, mungkin belajar dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, atau mungkin belajar dari, keseharian saya berinteraksi dengan anak-anak. Nah, mmm saya mengatakan apakah adik ini, eee, ada faktor genetik atau mungkin karena pembiasaan atau mungkin karena memang, dia cenderung, lebih tertutup atau seperti apa, ini yang masih terus saya pelajari, sehingga dia pun mampu menyampaikan, apa yang menjadi, kegelisahan, harapan kepada kedua orang tuanya. Dan, bahkan saya juga melihat dari sisi kemandirian, cara cara apa namanya, bersosialisasi dengan lingkungan baru, putri saya yang kedua ini cukup sulit dan tidak mudah. Berbeda dengan, kakaknya ya, anak saya yang pertama. Jadi, eee, lebih cepat, apa ya, penyesuaiannya lebih cepat. Nah, kita kembali kepada materi tentang membiasakan dialog dengan anak, memang bagaimana kita bisa mengupayakan komunikasi dua arah, dan itu menjadi bagian dari rutinitas dalam rumah, atau dalam keseharian atau aktivitas apapun. Berbicara dengan anak tanpa harus menunggu adanya permasalahan. Jadi memang yang saya maksud komunikasi dua arah ini adalah berangkat dari hal-hal sederhana yang perlu kita 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 gali ya, sehingga nanti anak-anak itu menjadi kebiasaan dan mereka mampu menyampaikan tanpa harus kita tanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa note atau catatan, berbicara hal-hal yang sederhana dilakukan secara rutin akan memperkuat ikatan. Seperti yang saya sampaikan, ada rasa percaya anak kepada orang tua, sehingga dia merasa bahwa
orang tuanya itu lebih care, dan saya untuk menyampaikan pada teman, saya lebih lebih nyaman kepada bunda, kepada ayah misalkan dan lain-lain. Nah, ini memang yang perlu menjadi catatan penting ya dalam bagaimana kita membangun habit atau membiasakan dialog dengan anak. Oke, untuk yang selanjutnya, mohon maaf Pak Sohib. Ini saya merepotkan jenengan. Untuk yang kedua, menunjukkan sikap atentif ya saat komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa menyimak anak dengan fokus, dengan baik, tanpa harus memotong pembicaraannya. Lalu kadang kan ada orang tua yang sudah, nak nggak apa-apa ngomong, tapi bunda sambil di depan laptop ya, atau lagi asik dengan gadget. Nah ini saya rasa kayaknya cukup cukup mengganggu ya, sehingga anak merasa tidak kita kan tadi menyampaikan komunikasi verbal dan non verbal. Bahasa tubuh language bahasa tubuh kita itu seolah-olah bahwa apa yang mau disampaikan anak itu menjadi tidak penting. Padahal terkadang sebagian besar terkadang orang tua tuh menganggap bahwa sudah nak sampaikan saja sambil melakukan aktivitas itu adalah hal hal yang biasa, tapi dari pengalaman yang saya alami khususnya pada anak saya, bunda sibuk terus, bunda bisa nggak kalau kakak lagi cerita gitu, bunda nggak usah main laptop, bahasanya nggak usah main HP gitu. Jadi Razan ceritanya enak sama bunda. Nah, ini kan sebetulnya anak itu butuh perhatian ya, perhatian didengarkan, mungkin juga ada bahasa-bahasa tubuh yang bisa kita sampaikan bahwa komunikasi itu nantinya akan terbangun menjadi lebih hangat antara anak dengan orang tua seperti itu. Nah, note di sini yang paling penting adalah bagaimana kita mengupayakan orang tua itu ikut berperan dan menjadi role model ya, role model sehingga anak itu menganggap bahwa figur orang tua di rumah itu adalah role model yang memang patut dicontoh, dan dia tidak mencari role model di luar gitu ya, sehingga anak menganggap bahwa kedua orang tuanya itu bisa menjadi panutan gitu. Oke, yang selanjutnya adalah mengelola emosi ketika berinteraksi. Nah ini kadang yang saya pun juga mungkin kalau lagi dikejar deadline harus selesai disertasi dan kakak atau adik butuh saya gitu ya, tanpa kita sadari sebagai orang tua itu sudah kak nggak apa-apa, kakak cerita aja, bunda sambil lihat laptop ya ini dan lain-lain. Ketika ada protes dari anak, maka tanpa kita sadari kita sebagai orang tua tuh merasa ada perasaan kesal ya, ada perasaan gimana sih? Ya sudah Kak, nggak apa-apa dan lain-lain. Nah, padahal seandainya kita bisa meluangkan waktu paling tidak 5 atau sampai 10 menit, lalu kita sampaikan bahwa komunikasi ini bisa kita lanjutkan besok karena bunda begini atau ayah ada aktivitas ini, itu jauh lebih bermakna bagi anak dibandingkan dengan mencoba untuk mendengarkan tapi fokus dan perhatiannya tidak pada anak seperti itu. Nah, kita bicara tentang mengelola emosi, artinya kita mencoba untuk mendengarkan secara utuh ya apa yang akan disampaikan oleh anak secara tuntas ya. Jadi jangan memotong, jangan tersulut bahasa saya. Kita menjadi terstimulasi, justru malah yang harusnya komunikasi itu hangat menjadi tidak hangat gitu ya, sehingga anak itu merasa bahwa bukan hanya tidak nyaman, tapi anak menjadi menganggap bahwa orang tua itu tidak bisa menerima apa yang ingin mereka sampaikan. Dan terkadang saya melihat ada beberapa orang tua yang tidak sabaran. Sudah apa sih yang mau diomongin? Ayo ngomong deh, biar cepet ini nih. Udah dicepetan singkat aja. Terkadang kan anak untuk menyampaikan sesuatu itu kan dia butuh prolog ya.
nanti kira-kira kalau saya langsung to the point, orang tua saya marah nggak ya? Nanti kalau misalkan saya menyampaikan prolognya terlalu panjang, orang tua nggak sabaran. Nah, ini juga pernah disampaikan oleh anak saya. Jadi, kalau anak saya menyampaikan kepada ayahnya, harus langsung substansi. Ayah, kakak tolong dikirim ya, karena uang jajan kakak sudah habis di pondok misalkan. Tapi maaf, kalau ke saya, kalau ke ayahnya, dia butuh prolog yang panjang. Ayah, maaf, ayah punya rezeki nggak ya? Ayah punya ini nggak ya? Nah, ini terkadang hampir sebagian besar orang tua menganggap bahwa kalau tidak pada substansinya anak berbicara, langsung dipotong. Kadang juga anak itu dianggap terlalu bertele-tele. Sudah, apa yang mau disampaikan? Segera sampaikan begitu. Nah, harusnya kita sebagai orang tua mampu mengelola emosi, mampu menjaga perasaan anak, dan kita harus bisa menghargai sebetulnya apa yang mau disampaikan anak, atau apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita tentang apa yang menjadi kebutuhannya. Menurut saya seperti itu. Next, selanjutnya menghargai pesan anak, ya pasti ya. Mungkin sikap-sikap yang sebelumnya sudah saya sampaikan itu, sikap menghargai itu menjadi poin terpenting, karena siapapun itu, tanpa terkecuali, anak juga selalu berharap untuk selalu dihargai. Bagaimana ketika mereka bercerita, menyampaikan sesuatu, lalu juga mereka butuh ya kita sajalah ketika berinteraksi dengan orang lain. Kita bicara, tapi aktivitas orang lain itu tidak fokus pada kita. Kita kan merasa tidak dihargai ya. Nah, begitupun juga dengan yang dirasakan oleh anak-anak pada umumnya. Jadi memang quality time menurut saya itu sangat penting sekali ya. Ada waktu yang memang harus kita sisihkan untuk anak, sehingga kita tidak fokus kepada aktivitas-aktivitas yang lain. Kalau saya, quality time saya dengan anak-anak biasanya setelah sholat Isya berjamaah, saya sebelum kakak mondok dan masih satu masih satu rumah, maksud saya. Kalau sudah mondok kan dia sudah lebih banyak di pondok, dan biasanya sudah jarang pulang ya, bahkan tidak bisa pulang kecuali waktu-waktu yang ditentukan dari pondok. Itu biasanya saya minta mereka ke kamar, ngobrol sama saya, Apa tuh? bercengkrama, bercanda, dan lain-lain. Apa Nah, sih? artinya berangkat dari hal-hal seperti itu, akhirnya mereka justru terbangun ya, terbangun keterkaitan, dan secara emosional itu mereka lebih lebih care pada saya gitu. Tapi terkadang ketika ayahnya ingin bergabung, Bunda ada ayah nggak apa-apa ya. Nah, persepsi anak pada saya dengan ayahnya itu kan berbeda. Mungkin kalau ayah itu kan lebih banyak diam, tidak banyak bicara, bicara itu hanya hal-hal atau substansi saja, hanya menanyakan bagaimana progresmu, tapi tidak lebih kepada hal-hal yang mendalam ya terhadap kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, ini saya berbicara tentang pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian. Oke, next selanjutnya, selain menghargai pesan anak, lalu memberikan kepercayaan pada anak pastinya itu, karena ketika kita tidak percaya pada anak, maka yang terjadi adalah anak itu terkadang takut untuk menyampaikan apa yang ingin atau apa yang seharusnya orang tua ketahui tentang apa yang mereka alami dan apa yang mereka atau apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Kadang saya untuk memberikan kepercayaan kepada anak saya, khususnya kakak yang ada di pondok, saya contoh ketika saya mengirimkan uang jajan ya. Saya mengirimkan uang jajan. Pernah satu waktu saya mengirimkan tidak lebih, tapi pas. Saya ingin tahu kira-kira dari sisi pengelolaannya itu seperti apa. Lalu satu waktu saya mengirimkan lebih.
Artinya saya menganggap bahwa kurang ataupun lebih anak saya mampu mengelola keuangan dengan baik dan dia bisa memanage dengan baik. Namun respon dari anak saya ketika saya mengirimkan lebih, responnya adalah, "Alhamdulillah kok Bunda ngirim lebih ya ke Kakak. Bunda sama Ayah punya rezeki lebih ya?" Bahasanya seperti itu. Nah, ketika saya sampaikan, "Iya Kakak, tapi jangan boros-boros ya Nak. Apa namanya, tolong dikelola dengan baik." "Oh iya Bunda." Nah, artinya bahwa dari statement yang saya sampaikan atau pernyataan yang saya sampaikan kepada anak saya, ini kan saya memberikan kepercayaan penuh pada dia, sehingga dia tidak, apa namanya, mampu mengelola dengan baik, ya. Jadi ketika dia dikirim pas-pasan, memang saya sengaja saya kirim secukupnya, dia menyampaikan, "Terima kasih Bunda." Ketika dikirim lebih, dia mengucapkan terima kasih. Artinya bahwa, eee dari case yang saya sampaikan ini, setelah saya monitor ya, karena memang kalau di pondok ini kan ada, sistem, apa namanya, sistem yang bisa diakses oleh orang tua untuk kita mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh anak. Ternyata apa yang dilakukan oleh anak saya meskipun uang jajannya kurang atau uang jajannya lebih, tetap dia melakukannya secara istiqomah. Jadi dalam satu hari dia hanya jajan 10.000, tidak lebih dari itu. Dan ketika dia, apa namanya, membeli kebutuhan-kebutuhan di luar, atau yang berkaitan dengan kebutuhan pondok, dia selalu menyampaikan pada saya, "Maaf ya Bunda, Kakak tadi begini, Kakak membeli ini, Kakak membeli ini." Nah, itu karena apa? Karena saya mencoba untuk memberikan kepercayaan bahwa, eee, berapa yang orang tua berikan, kamu pasti bisa mengelola dengan baik, Nak. Dan apapun yang dia lakukan, anak saya lakukan, selalu menyampaikan pada kami orang tuanya bahwa, "Kakak tadi begini Bunda, ini begini, uang sekian dibelikan ini," dan lain-lain. Nah, eee, ini yang apa, yang saya lakukan terhadap Eee, anak saya yang pertama ya, yang berada di pondok, sehingga, dia tidak semena-mena dalam, pengelolaan, apa namanya, pengelolaan, eee, maaf, uang yang saya kirimkan pada dia selama di pondok. Jadi kadang kan ada anak ya, yang dia merasa kurang, akhirnya dia mencari-cari cara untuk bagaimana supaya uang jajannya ditambah, atau mungkin ketika diberikan lebih, ternyata, dia tidak mampu mengelola dengan baik. Nah, ini tidak sedikit, case-case yang pernah saya temui dan keluh kesah dari orang tua seperti itu. Bahkan, ada yang bertanya pada saya, teman saya itu, "Bu Evi, gimana ya caranya supaya anak saya tuh mau dikasih lebih, mau dikasih kurang, dia tetap gitu loh, justru malah lebihnya itu bisa dia tabung dan lain-lain. Nah, anak saya ini bla bla bla," seperti yang saya sampaikan bahwa, eee, anaknya itu kalau dikasih kurang, selalu cari-cari alasan untuk cari tambahan, dikasih lebih, tetap saja tidak cukup. Nah, ternyata saya ketika mencoba untuk membangun komunikasi dengan orang tuanya, doktrin dari orang tuanya itu cukup kuat. Jadi pokoknya kamu, dikirim uang sekian atau dilebihkan harus begini, tidak boleh begini. Nah, artinya, eee, ini yang justru apa ya, membangun persepsi anak menjadi tidak positif, pada orang tua dan, menganggap bahwa, "Kenapa kok saya tidak dipercaya oleh orang tua saya?" Nah, oke, selanjutnya karena jam 8:30 ya Pak Shahib, saya takut teman-teman bosan ini nanti. Oke, selanjutnya, mmm untuk oh ya, ini memberikan apresiasi itu sangat penting ya, karena memang, penghargaan atau apresiasi, dengan sikap positif sekecil apapun itu bisa, eee apa namanya, membangun self esteem anak itu menjadi lebih lebih berarti. Artinya bahwa anak merasa dihargai, upaya dan usaha yang sudah dilakukan itu ada apresiasi, meskipun itu tidak harus berupa, hadiah. Terkadang ada orang tua, "Kamu nanti kalau misalkan bisa
seperti ini, nanti Bunda kasih hadiah, atau mungkin nanti ayah kasih uang dan lain-lain. Nah, kalau saya mengapresiasi kepada anak-anak saya tidak selalu dengan bentuk barang atau janji-janji apapun, tapi ucapan terima kasih, apresiasi juga, ayah dan bunda bangga pada kakak. Ketika ada feedback, kira-kira kalau nanti kakak berprestasi di sini, ayah dan bunda mau memberikan hadiah apa? Baru nanti kita sampaikan. Nanti kalau ayah dan bunda punya rezeki lebih, kakak akan kami berikan ini. Tapi kami tidak berjanji setiap setiap usaha atau upaya yang ditunjukkan pada kami dengan progres yang baik, kami tidak menjanjikan bahwa kamu akan diberikan ini, dikasih ini, begini dan lain-lain, tidak. Tapi lebih kepada ucapan terima kasih dan kebanggaan kami sebagai orang tua atas prestasi yang dicapai, seperti itu. Nah, apresiasi yang kami berikan kepada anak seperti itu, sehingga ini memberikan sebuah persepsi yang positif kepada kami, dan tidak selamanya anak saya menerima itu saja. Ayah, bunda, kakak kan sudah begini, begini, begini. Kapan nih kakak dibelikan ini misalkan? Atau mungkin kakak ingin hadiah dari ayah dan bunda. Tapi tidak setiap waktu ketika dia menunjukkan prestasinya, selalu ada feedback pada kami, tidak. Karena memang yang kami bangun, yang kami lakukan adalah bagaimana kita bisa mengapresiasi dengan tidak memberikan sebuah kado atau apapun itu. Kita mengupayakan untuk apresiasi sederhana yang biasa kita lakukan seperti itu. Oke. Next selanjutnya Pak Sahib. Nah, yang perlu dihindari menurut saya adalah kita jangan terlalu banyak mengkritik ya. Jangan terlalu membahas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh anak sebelumnya. Selalu mendikte anak, lalu juga melakukan hal-hal yang justru membuat anak itu menjadi merasa rendah diri atau bersalah. Contohnya misalkan, kamu sih dulu begini, coba nggak begini, misalkan. Cenderung menyalahkan dan menjustifikasi. Dan alhamdulillah selama ini saya tidak pernah melakukan itu pada anak saya. Artinya bahwa saya mencoba untuk memahami bahwa kebutuhan mereka tidak sama. Bahkan meskipun putri saya yang dia sangat tertutup sekali, mungkin juga dari sisi akademiknya ada beberapa kelemahan-kelemahan di bidang studi tertentu, tapi saya mencoba untuk menyampaikan, pernah putri saya menyampaikan, iya bunda, adik nggak ngerti, nggak seperti kakak Razan. Statement yang saya sampaikan adalah adik dan kakak sama. Cuma kalau kakak mungkin paham di bidang ini, tapi kalau adik juga bisa di bidang ini. Artinya bahwa saya tidak pernah membandingkan satu sama lain. Dan mungkin anak saya yang kedua ini memang sangat sensitif sekali. Sangat sensitif. Jadi bukan hanya dia merasa rendah diri, tapi sesuatu hal yang tidak bisa dia capai seperti kakaknya, maka dia selalu membandingkan dirinya. Padahal kami sebagai orang tua tidak pernah membandingkan lain. Hanya perasaan-perasaan yang dibangun seperti itu. Sehingga perlakuan kami dan karena kebutuhan mereka berbeda, ya kami tidak memperlakukan mereka sama dalam membangun komunikasi, dalam mungkin memberikan pemenuhan kebutuhan belajarnya lah artinya. Jadi mungkin kalau anak saya yang pertama itu dia bisa saja les secara klasikal, tapi kalau anak saya yang kedua ini kadang saya prioritaskan untuk dia bisa privat karena supaya fokus belajarnya lebih baik, outputnya lebih baik dan lain-lain. Nah, hanya saja memang saya secara pribadi
sebetulnya saya juga menjadi curhat ya, mungkin nanti Bu Ani bisa memberikan masukan pada saya. Saya juga merasa kebingungan kadang untuk memenuhi kebutuhan putri saya ini, Bu Ani. Kenapa? Karena, dia sangat tertutup. Lalu ketika saya tanya kalau itu, cukup mengganggu dirinya, dia menangis. Dan terkadang ketika dia tidak mampu, melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai, "Kok Kakak begini ya? Saya kok nggak bisa ya?" Nah, dia mudah putus asa dan merasa minder. Nah, ini kadang meskipun saya mencoba untuk memberikan reinforce ya, penguatan secara positif, saya mencoba untuk, apa namanya, eee, lebih asertif ya, bagaimana membangun, sikap asertif Ananda, tapi ini masih sulit sekali, padahal kami mencoba untuk, membangun nuansa yang kondusif di rumah. Nah, ini yang mungkin, menjadi catatan saya bahwa saya ini harus banyak belajar, karena memang menurut saya anak saya ini adalah, guru ya bagi saya, bagaimana saya selalu, banyak belajar tentang hal-hal yang harus lebih dalam saya ketahui, seperti itu. Oke, yang terakhir, tentang tips ya, tips atau, kiat-kiat ya, sukses untuk komunikasi, yang efektif dengan anak dan remaja. Yang pertama, bagaimana kita memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, mencoba memahami perasaannya, memberikan kepercayaan, tidak diktator ya, selalu memberikan pujian, mampu mengendalikan emosi, ada waktu quality time maksud saya, family time gitu ya, waktu yang betul-betul berkualitas untuk keluarga, mampu berkomunikasi dengan empati ya, jadi bagaimana ketika kita bicara tentang empati itu kan apa yang dirasakan anak kita juga merasakan seperti itu. Dan, terkadang tidak semua anak itu butuh nasihat, tapi kadang mereka hanya butuh didengar. Jadi contoh, kalau anak saya yang pertama ini kan memang orangnya cukup kritis ya, "Bunda, eee, Kakak nggak mau Bunda ngomong ya, pokoknya, Bunda dengerin aja apa yang Kakak mau omongin." Nah, berarti kan dia tidak butuh pendapat saya, kecuali nanti ada feedback, "Bunda, menurut Bunda enaknya Kakak yang mana ya Bunda?" Gitu. Atau mungkin terserah Bunda sudah. Nah, itu berarti kan harus ada feedback dari saya atau ada, masukan-masukan dari saya, sehingga ini bisa memenuhi, kebutuhan informasi yang memang, ini menjadi, apa namanya, bagaimana nanti dia menentukan sikap atau bagaimana dia, melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, mungkin ini perbedaan anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua. Jadi, eee, pentingnya komunikasi itu memang, menjadi hal yang sangat, urgen ya, sehingga, eee, anak itu, merasa bahwa dia itu bukan hanya diperhatikan, tapi memang keberadaannya pun juga bisa diterima, oleh kita sebagai orang tua dan, menurut saya ini kembali kepada, individu ya, individu atau kembali kepada anak itu sendiri, eee, jadi dia merasa dihargai, sehingga ketika dia sudah merasa dihargai di internal keluarga, maka, eee, apa, ketika ketika berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dia lebih lebih apa namanya, dia lebih mampu untuk mampu untuk penyesuaian dirinya mungkin, jauh lebih baik. Mungkin seperti itu, Pak Sohib. Ini saya minta maaf waktunya sangat mepet sekali. Oke. Sebetulnya, ada sisi curhatnya juga sih saya di sini, karena saya menganggapkan yang hadir di sini nih orang tua hebat semua dan saya merasa, sangat penting dan, sangat sangat, diperlukan sekali saya bisa berbagi dan, mmm, masuk dalam grup parenting ini, Pak Sohib. Kenapa? Oke. Karena supaya ada, sharing ilmu dan yang paling utama adalah bagaimana cara mengatasi anak saya yang kedua ini. Karena saya orang psikologi tapi saya juga kesulitan, Pak Sohib. Iya. Terkadang ada bahasa,
ternyata apa ya? Membersihkan debu di mata sendiri itu lebih sulit daripada Iya. membersihkan debu yang ada di matanya orang lain gitu kan. Jadi ini pengalaman saya sih. Mohon masukan Iya. juga dari Bapak Ibu sekalian Iya. terkait Emang apa yang harus saya psikologi itu lakukan. emang untuk Anda. Saya Oke, ya. Terima kasih. Eh, saya kira kita akan sharing-sharing di sini ya. Jadi ini juga sudah ada ini yang masuk di kolom chat juga. Jadi eh, memang waktu kita sampai jam 9, tapi kalau Mbak Evi bersedia untuk melebihkan, pasti kita akan lebih senang sebetulnya. Oke, baik. Terima kasih sekali Mbak Evi yang sudah oke, memberikan apa sharingnya ya. Nah, jadi memang kita selalu punya kamus itu kan bahwa setiap anak itu kan unik kan gitu ya. Nah, oke, jadi unik. Jadi kita meskipun terlahir dari rahim yang sama, dibesarkan dalam lingkungan yang sama, ya. ya, Nah, insya Allah tidak ada yang sama dalam pertumbuhannya. Dan itulah ya, yang menjadi kekhasan di dalam kita mempelajari anak itu. Nah, itulah makanya grup-grup parenting ini menjadi penting gitu ya, karena kita bisa berbagi, sharing gitu ya. Baik, ya. saya akan coba mungkin sebelum kita ke ini membuka chat untuk sharing ini, boleh dong kita ambil gambar dulu. Nah, ini ada Oh, kurang lebih boleh. 49 yang bisa buka kamera, monggo ya. Nah, silakan. Yang bisa buka kamera dipersilakan. Wah, ini Mas Novi sudah siap ini di warungnya ini. Ini besok-besok Mas Novi ngisi acara loh, Pak Sohib. Oh Mas iya Novi penting dong. tuh. Oh, iya. Kalau saya lebih kepada berbagi pengalaman sih malam hari ini sekaligus curhat. Mohon masukannya buat putri saya yang kedua ini. Aduh, alhamdulillah eh, cukup luar biasa Oke, baik. PR-nya buat saya. Oke, Kita akan ambil gambar. oke, Oke, silakan teman-teman yang bisa membuka kamera. kamera. Ya, silakan. Ayo kita tunggu dulu. Silakan. Yang masih bisa ini Pak Sarif mulai dari awal sampai sekarang ini. Wah, terima kasih Pak Sarif sudah nah, bergabung dengan kami ini. Ya, suatu saat Pak Sarif juga perlu nih mengisi dari perspektif yang mungkin Berbeda. spiritual, religiusitas ya di parenting ini ya. Baik, Oke, ambil gambar ya. Oke, Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. oke, baik. Oke, saya akan coba bacakan ini ada beberapa ya. Yang pertama tadi di awal itu ada dari Mbak Dami ya. Nah, bagaimana cara mengajak anak untuk berdialog agar tidak fokus pada HP atau main game. Wah, ini akan dialami oleh banyak orang ini ya. Nah, iya. bagaimana ini ya? Monggo, mungkin sharing dari Mbak Evi. Oke, kalau saya lebih kepada pengalaman saya ya, Ibu. Tadi dari siapa Pak Sohib? Ibu siapa ya namanya? Dami, Mbak Dami. Oh ya, Mbak Dami, salam kenal. Kalau saya biasanya sih selalu ngajak anak-anak untuk ngobrol sama Bunda yuk, atau mungkin kita keluar kemana yuk yang mereka senangi. Dan saat itu saya em, mencoba untuk menyampaikan gimana kalau misalkan kakak sama adik nggak bawa handphone, tapi bunda juga nggak bawa handphone, kita taruh bareng-bareng ya, misalkan gitu. Terus kita mencoba untuk mencari fokus perhatian yang membuat mereka tidak lebih suka pada maksud saya merubah fokus perhatian mereka yang lebih bisa mengalihkan perhatiannya tidak kepada handphone, maksud saya seperti itu. Dan biasanya kalau saya mengajak untuk mereka tidak
fokus pada gadget, saya juga melakukan itu. Jadi saya betul-betul taruh handphone saya. Kadang anak saya yang pertama itu selalu bilang, katanya nggak boleh pegang handphone, tapi bunda sendiri pegang. Nah, seperti itu. Makanya saya selalu mencoba membiasakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika saya di rumah, kalau saya slow respon, ya berarti ya karena memang seperti itu. HP ditaruh ya. HP ditaruh. Tapi untungnya sekarang semenjak di pondok, kakak ini kan akses untuk media gadget apapun itu sangat terbatas sekali, bahkan hampir tidak ada fasilitas itu Pak Sohib, sehingga ketika maaf Ananda pulang itu justru malah kakak nggak mau lihat handphonenya bunda gitu, nggak bunda itu kayaknya nggak ini, jadi dia lebih senang nonton TV atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang sudah terbiasa dia lakukan di pondok. Nah, menurut saya memang tidak selamanya ya pondok pesantren itu baik untuk perkembangan anak, tapi menurut saya pondok pesantren cukup membantu pembentukan karakter anak. Dan anak saya yang memang ketergantungan terhadap gadget itu cukup tinggi, apalagi dalam pembelajaran daring ini memang gadget menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, justru semenjak di pondok itu justru malah ini Pak, dia tidak lagi fokus atau kebutuhan terhadap gadgetnya itu sangat ini sekali, sangat minim sekali. Kecuali kalau dia ingin tahu informasi apa, tapi itu pun hanya sebentar. Nah, ini mungkin cukup membantu menurut saya. Tapi sebelum Ananda mondok, hal yang biasa saya lakukan seperti itu, Ibu. Jadi saya memberikan contoh dengan cara, bila tidak dipondokkan ya caranya seperti itu tadi. Saya biasanya selalu membangun komitmen dengan anak-anak atau mencoba untuk mencari fokus perhatian mereka yang justru itu ketertarikan mereka itu lebih tinggi daripada ke gadget, dan saya juga memberikan contoh untuk tidak memegang gadget. Kalau penerapan yang saya lakukan ini cukup efektif sih, Bu Dami, kepada anak-anak saya. Jadi contoh misalkan anak-anak saya tuh sukanya mungkin mereka kemana ya, atau mungkin melakukan aktivitas apa yang justru itu lebih menarik buat dia daripada gadget, dan saya juga tidak memegang gadget, itu cukup membantu. Ini pengalaman yang saya lakukan, dan itu cukup efektif. Tapi memang kebutuhan anak itu kan tidak sama. Kultur bahasa saya mungkin parenting yang dibangun setiap keluarga itu juga tidak sama. Jadi kalau anak-anak saya biasanya mereka akan ikut atau mungkin mengikuti mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau misalkan orang tuanya sholat nak, tapi orang tuanya nggak sholat, dia pasti protes. Loh, bunda belum sholat juga, gitu. Terus misalkan jangan main HP ya nak, tapi saya tetap main HP atau pegang HP, maka akan ada feedback. Loh, bunda kok pegang HP, tapi kakak nggak boleh. Nah, jadi memang harus ada contoh yang itu juga bisa dia lakukan. Seperti itu, Bu. Ya, berarti mungkin itu ya, ada komitmen antara orang tua dan anak ketika misalnya mengajak komunikasi, nah itu misalnya tidak diperkenankan dulu untuk memegang HP, gitu ya. Nah, kemudian juga ada contoh kan gitu ya. Nah, ini ada yang memang kadang-kadang perlu ritme yang seirama itu ada. Irama, betul. Kadang pas kita butuh banget ada sesuatu yang harus saya
misalnya kita pegang HP, di saat yang sama sudah kita berharap untuk berkomunikasi tanpa anak melihat HP gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang, nah itu memang betul ada komitmen itu yang lebih tepat ya, komitmen yang kuat antara anak orang tua saat berkomunikasi itu ya harus ya itu face to face ya. Nah, tidak ada aktivitas yang mengganggu gitu ya, interaksi gitu ya. Baik, terima kasih. Bahkan ini Pak Sohib, hal sederhana juga ketika saya minta anak-anak untuk tidur malam jam 9 maksimal, itu saya juga harus tidur meskipun saya belum ngantuk. Nah, itu memang yang terbiasa saya lakukan sehingga anak-anak saya tidur. Urusan nanti saya mau menyelesaikan disertasi ya saya bangun lagi gitu Pak Sohib. Ini yang biasa saya lakukan. Iya, atau kadang-kadang malah kita yang ketiduran, anaknya belum tidur gitu ya. Pengalaman juga itu tadi. Pengalaman deh. Ini sih pengalaman yang bisa saya sharingkan Bu Dami. Baik, ini ada Pak Fik Sugianto. Nah, sebagai guru, beliau ini sebagai guru, di masa pandemi ini saya mendapati para siswa itu sulit untuk menyatakan pendapat atau tidak berani bersuara. Ya, bagaimana cara memotivasi mereka untuk berani bicara? Nah, mungkin sebelum pandemi mungkin suasananya lebih mungkin dia katalah lebih banyak bisa gitu ya berbicara, berpendapat ya. Nah, monggo mungkin betul. Nah, ini pengalaman lagi ya Pak Sohib, kalau saya mungkin segmennya berbeda. Kalau Bapak tadi itu siswa, kalau saya mahasiswa. Memang pembelajaran daring ini cukup bukan hanya meresahkan ya, tapi juga cukup menyita fokus, bukan menyita fokus, tapi lebih menyita energi kita ya. Gimana ya caranya supaya siswa kita itu tetap aktif meskipun pembelajaran daring atau mungkin tetap kooperatif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa lebih optimal. Nah, pengalaman yang saya lakukan Pak, biasanya saya selalu menggunakan media Zoom ya, media Zoom. Tapi terkadang juga ada keluh kesah ya mungkin mahasiswa dengan siswa beda ya Pak Sohib, karena kalau siswa ini kan terkadang kurang mampu mengutarakan, tapi kalau mahasiswa ini kan cukup kritis, cukup kritikal menurut saya. Jadi tapi ada strategi yang saya lakukan dalam pembelajaran itu. Saya mencoba untuk menstimulasi mereka, kadang kalau mahasiswa dengan nilai yang artinya ada kompensasi nilai. Kalau misalkan kamu bertanya, nanti dapat ada tambahan nilai misalkan. Nah, bagi mahasiswa yang memang dia memiliki semangat belajar yang baik dan fokus dan konsentrasi terhadap materi yang saya sampaikan itu menjadi motivasi tersendiri. Tapi ada juga mahasiswa yang sifatnya pasif. Nah, kalau yang mahasiswa yang sifatnya pasif biasanya kalau pembelajaran luring, saya selalu bisa menyampaikan, saya bisa bertanya secara langsung ya, sehingga mau tidak mau dia harus menjawab. Itu juga pernah saya berlakukan dalam pembelajaran daring, karena pada saat pembelajaran daring, saya minta kepada mahasiswa saya untuk membuka videonya sampai akhir perkuliahan. Tidak boleh ada yang ditutup. Nah, untuk mengutarakan pendapat itu, biasanya kadang saya langsung menyebut nama, Pak. Jadi gini misalkan, saya kan punya data ya, oh mahasiswa ini cukup aktif, ini kurang aktif, ini pasif, ini sama sekali tidak mampu menyampaikan pendapatnya sama sekali, begitu ya. Saya kadang ini langsung memanggil namanya. Coba saya tanya kepada si A misalkan, menurut pendapatmu seperti apa? Dan jika kamu bisa menjawab, akan ada kompensasi nilai buat kamu. Seperti itu biasanya yang saya lakukan. Tapi ketika dia tidak mampu menyampaikan, ya memang pemberlakuan punishment dan reward ini tidak selamanya positif, tapi juga tidak selamanya negatif menurut saya. Justru malah ketika saya memberlakukan itu,
terstimulasi dia untuk menyampaikan atau berpendapat, meskipun saya mengatakan bahwa saya tidak memaksa Anda untuk berpendapat. Benar, yang terpenting adalah apa yang Anda pikirkan dan Anda bisa menjawab sesuai apa yang saya tanyakan. Biasanya saya seperti itu, Pak. Dan itu cukup efektif, dan dari pengalaman saya, mereka mampu mengutarakan pendapatnya, mampu menyampaikan. Memang ini sedikit memaksa sih ya, sedikit men-stressing ya, tapi menurut saya ada sisi positifnya juga, sehingga dia tidak pasif dalam pembelajaran. Kalau luring sudah pasti saya mengutamakan anak mahasiswa yang tidak aktif atau yang kurang mampu menyampaikan pendapatnya itu dengan beberapa strategi. Namun saya juga memberikan keleluasaan kepada mereka, karena tidak semua siswa atau mahasiswa ini kan mereka mampu menyampaikan secara verbal. Saya juga memberikan kesempatan kepada mereka, jika Anda tidak mampu menyampaikan secara verbal, silakan ditulis, tapi nanti Anda baca dan sampaikan pada kami di forum. Saya biasanya melakukan strategi itu, Pak, kepada mahasiswa saya. Tapi kalau siswa itu kan kayaknya ini ya, cukup ekstrim ya, karena kan siswa ini memang segmennya mungkin tidak seperti mahasiswa. Karena selama ini saya belum pernah ngajar SMP, SMA, Pak Sohib, jadi saya pengalamannya bisa berbaginya ya terhadap mahasiswa itu. Karena tidak semua mahasiswa juga aktif sih sebetulnya, tapi untuk menstimulasi mereka, ya saya lakukan dengan strategi seperti itu, Pak. Begitu sih, nggih. Oke. Di masa pandemi ini memang banyak ya perubahan-perubahan yang terjadi ya. Betul. Nah, itu memang dari dulu memang suara-suara dari para guru itu terutama, dan juga mungkin ya orang tua ya, menghendaki ada perubahan-perubahan sistem pembelajaran gitu ya. Betul. Karena memang ketika misalnya daring gitu ya, ini saya punya 3 anak di rumah, semuanya daring ya. Jadi kadang-kadang namanya anak itu ya di depan pakai laptop ya, kemudian kadang-kadang pakai HP gitu ya. Nah, ketika gurunya itu nerangan apa gitu ya, kadang dia mulai ngobrol sama teman ya pakai chat di itu, di HP-nya itu. Ya, kadang buka apa gitu kan. Meskipun ya memang ya dibuka apa kameranya, tapi saja namanya anak. Tapi memang ini memang satu hal yang kemungkinan besar memang dialami ya oleh sebagian besar para pendidik, bahwa pandemi ini memang melakukan bisa membuat perubahan-perubahan yang luar biasa ya terhadap tidak hanya aspek kognitif anak ya, tapi psikologisnya anak. Termasuk mungkin di saat sebelum pandemi itu anak-anak berani untuk berbicara gitu ya, tapi sudah lama tidak pernah face to face gitu ya. Kemudian dia komunikasinya dengan teknologi, maka ada kemungkinan gitu ya penurunan kreativitas ya, critical thinking itu terjadi ya pada diri anak, sehingga yang biasanya ngomong karena sudah hampir 2 tahun itu ya bicaranya dengan gadget gitu ya. Nah, ini tuh akhirnya ya akan mengalami perubahan. Makanya sebetulnya ini harus ada satu treatment gitu ya. Ketika anak mau kembali ke sekolah, itu tidak sekedar kembali untuk belajar face to face ya, luring, tapi memang harus ada situasi yang dibangun kembali sebetulnya ya oleh sekolah, lingkungan sekolah, guru-guru, agar apa yang sebelumnya ada, keberanian bicara ya, kemudian keceriaan itu muncul gitu ya. Nah, ini saya melihatnya tidak semua sekolah itu melakukan itu. Pokoknya yang penting masuk aja, pembelajaran sesuai dengan buku ajarnya sudah. Padahal yang harus dibangun adalah suasana psikologis anak dulu yang sudah hampir sekian lama tidak terjadi pembelajaran luring gitu ya. Nah, itu saya kira menjadi PR sebetulnya bagi kita semua. Nah, makanya kalau punya sekolah lebih enak sebetulnya. Apalagi sekolah swasta itu kan ada sih kebebasan itu untuk mengelola gitu kan ya.
Nah, Bu Evi betul. harus punya sekolahan, ya. Mohon doanya Pak Sohib, ini masih digagas dan sudah proses izin sih sebetulnya. Alhamdulillah, ya. Memang ya, jadi orang apa penting itu jadi penting juga gitu ya. Biar bisa lebih banyak ya bermanfaat bagi umat Bagi orang umat, lain. amin. Nah, baik, ini yang berikutnya ini ada dari Bu Putu Angga ya. Bagaimana nih mengatasi anak remaja yang sulit tidur atau mungkin tidurnya sampai tengah malam. Oh, Nah, ini juga karena saya melihatnya karena gangguan gadget ini menjadi hal yang memungkinkan ini ya. Nah, hmm. Kalau monggo, mungkin ada ya pengalaman. kalau saya sih sederhananya ditemani saja anaknya Bu, biar bisa tidur ya. Kalau Tapi kan remaja tidak. Oh, gimana? Kalau sudah kuliah gimana kira-kira? Wah, ini repot ya. Iya, sebetulnya memang yang perlu kita pahami dulu apa ya yang menyebabkan dia menjadi sulit tidur atau mungkin tidurnya sampai larut tengah malam. Apakah karena tugas atau mungkin karena hal lain. Kalau memang itu menunjang kepada sisi akademiknya sih mungkin kita masih bisa maklumi ya, Bu. Tapi kalau misalkan sudah tidak sesuai dengan kebutuhannya, maksudnya tidak menunjang kepada sisi akademiknya, justru malah untuk hal-hal yang kurang bermanfaat lah bahasa saya, maka yang perlu dibangun yang paling utama adalah mencari tahu dulu, Bu, dengan cara berkomunikasi. Dan kita juga mencoba untuk menyampaikan dampak-dampak dari tidur malam terhadap kesehatan, terhadap apapun itu sehingga mungkin edukasi awal ini, edukasi sederhana ini bisa dia terima dengan cara-cara yang baik tapi Bu yang positif, tidak langsung misalkan langsung mengklaim anak, kamu nggak tidur ngapain? Jangan-jangan ini ya ada tuduhan-tuduhan yang justru malah ini semakin membuat si anak itu merasa kok saya dipersepsikan negatif ya, padahal, nah, yang paling utama adalah mencari tahu dulu menurut saya, karena itu adalah salah satu upaya yang bijak ya bagi kita orang tua, sehingga kita memahami bahwa jangan-jangan anak tidak bisa tidur karena dia mengalami apa Pak? Insomnia ya, insomnia. Insomnia itu sulit tidur. Sehingga kan ketika kita sudah paham tentang kebutuhan anak dan apa yang menjadi penyebab anak tidak bisa tidur atau mungkin tidurnya sampai larut malam, kita bisa mencari solusi yang tepat terkait dengan problem yang dialaminya, Bu. Menurut saya sih semua berangkat dari komunikasi dan saya selalu menanyakan apa yang menjadi kebutuhan anak, lalu kenapa dia berperilaku seperti itu, dan apa yang menyebabkan dia ingin contoh dulu ya anak saya yang pertama itu dia ditempatkan di kamar ini. Dapat 2 minggu dia menyampaikan, Bunda, saya enggak betah di pondok, saya enggak betah di pondok. Bahasa enggak betah itu kan berarti memang pondok itu sangat tidak nyaman bagi dia. Tapi setelah saya telusuri lebih dalam, saya coba mendalami, kenapa kok dia menyampaikan hal seperti itu? Apa penyebabnya? Nah, ternyata adalah dia tidak nyaman karena di kamar yang sebelumnya itu dia lebih banyak dibully oleh teman-temannya. Karena ditakut-takuti dengan kucing. Karena anak saya ini yang pertama Razan pernah trauma dengan kucing, Pak. Kenapa? Dia sebetulnya tipe penyayang dan tidak takut pada semua hewan. Tapi satu waktu mungkin kucingnya sedang ngantuk atau stres atau bagaimana tiba-tiba dicakar anak saya dan itu menyebabkan dia merasa takut, bahkan ada sisi trauma ya. Ketika dia bertemu kucing, Bunda usir, sampai seperti itu. Nah, lambat laun, tapi sekarang rasa trauma itu mungkin sudah sedikit berkurang karena saya mencoba untuk membangun persepsi yang sesuai ya atau yang tepat yang membuat dia menjadi tidak takut lah. Dulu dia sangat penyayang, kucing digendong dan lain-lain. Nah, artinya setelah kita paham sebagai orang tua kebutuhan dia, terkadang kan anak itu tiba-tiba tidak tidur tanpa kita
paham sebetulnya tidak tidurnya itu karena apa, seperti itu. Jadi sehingga ketika kita sudah tahu, sudah mengerti apa yang menyebabkan dia seperti itu, maka kan fokus permasalahannya itu lebih tepat. Begitu Pak Sohib, Iya. menurut Ini saya juga, sih. iya, saya juga mengalami hal yang sama ya. Anak saya anak SMA ini, itu kalau tidur rata-rata di atas jam 11, jam 12-an lah. Itu rata-rata itu. Tapi saya belum bisa mengubah itu. Saya belum bisa mengubah ya. Karena kadang memang dia mengerjakan tugas ya. Tugas gitu kan. Nah, oke, enggak apa-apa. Kadang setelah tugas dia agak rileks itu ya, melihat YouTube ya, seperti ketawa-ketawa gitu kan ya. Oke, saya biarkan. Tapi saya punya komitmen jam berapapun tidur tetap ya harus berangkat subuh jamaah di masjid. Ya, itu. Nah, jadi ada komitmen. Sekali lagi memang komitmen itu menjadi penting. Komitmen. Iya, jadi akhirnya ya ngantuk-ngantuk gitu ya dia harus dibangunkan. Ya, komitmen. Tapi memang perlu ya, perlu ada satu situasi di mana anak mulai memahami gitu ya. Karena sekali lagi memang kita ini sedang digoda dengan tidak pandeminya sebetulnya yang menggoda kita ya. Tapi ya hal-hal di luar pandemi itu loh ya, kayak terkait dengan berkurangnya komunikasi ya, human relation-nya kurang ya, dan gadgetnya menjadi bertambah. Itu yang sebetulnya yang lebih meresahkan sebetulnya dibanding virusnya. Kalau saya sih begitu sih, ya itu lebih meresahkan dibanding virusnya. Ya, karena memang terbukti ya ada banyak kasus-kasus ya masuk remaja yang sulit tidur itu karena memang katakanlah dari mulai jam 7 ya atau setengah 7 sampai jam 1. Itu kalau anak saya sampai jam 1 kadang setengah 2. Itu di depan laptop atau pakai HP. Ya kan? Maka kalau orang-orang fisiologis kan ini kan mempengaruhi otak ya. Jadi fungsi otak menjadi akan ada kelemahan ya. Lelah itu pasti terjadi lah. Belum lagi nanti hal-hal lain ya, informasi-informasi yang berbeda yang dia terima dari gadget itu ya, itu akan mengubah pula struktur otak dan sebagainya. Nah, ini jadi bayangkan oleh anak-anak. Ya untungnya anak-anak kalau di SD kan paling jam 11, jam 10 ya sudah selesai. Ya kan kalau SMA ini anak saya sampai jam 1, setengah 2 gitu kan. Nah, sehingga memang ada kemungkinan itu memang mempengaruhi ya, akhirnya mempengaruhi ritme biologi dari mereka untuk istirahat di malam hari. Betul. Itu. Nah, makanya memang saya setuju bahwa memang andaikan misalnya kita bisa bicara terkait dengan hal-hal yang bisa ditunda di malam hari untuk dia dilakukan sehingga tidak mengganggu ritme tidur dia sebelumnya, itu akan lebih jauh lebih baik gitu ya. Karena ada memang pengennya tuh saya kerjakan malam aja padahal siangnya bisa dikerjakan gitu kan ya. Nah, kadang pengaturan itu, waktu. Pengaturan. Ya, jadi manajemen waktu itu menjadi penting untuk dibicarakan bersama, kemudian ditambah dengan efek dampaknya ketika yang bersangkutan Ananda ini tidak mampu untuk manage dengan baik. Dampaknya ini ketika pagi mau daring mulai lelah gitu kan ya dan sebagainya. Mungkin itu. Baik, Pak Evi, ini jamnya sudah menunjukkan lebih ya. Lebih 13. Boleh nambah Pak Sohib sedikit. Monggo. Ini ada Pak Sarif. Pak Sarif, silakan Pak Sarif. Silakan. Monggo Pak Sarif. Terima kasih. Terima kasih. Saya orang Batu tapi berada di Sumeneb ini. Oh, makanya kok langsung tune in dari awal ini. Kegiatan MTQ di Pamekasan. Oh, iya. Terima kasih Bu Evi pencerahan dan ilmunya. Kalau saya mengikuti dari awal tadi, apa yang Ibu sampaikan memang juga menjadi pencerahan Al-Quran. Sekurang-kurangnya dalam Al-Quran itu, dalam rangka membangun komunikasi orang tua dengan anak, itu ada 3. 1, cara memanggil. Jadi Al-Quran memperhatikan cara memanggil anak. Dan yang dipakai oleh Al-Quran adalah ya bunaya. Kalau anak-anaknya banyak, ya baninya. Jadi penggunaan
bunaya atau baniya kalau banyak dalam bentuk jamaknya, itu menjadi panggilan paling santun, paling indah dari orang tua kepada anak. Bahkan ada nama TK juga menggunakan istilah bunaya. Yang kedua, konten pembicaraan antara orang tua dan anak. Kalau Luqman dengan anak itu berisi nasihat-nasihat membangun akidah, membangun kebiasaan beribadah, membangun akhlak. Ya. Nabi Ibrahim dengan putranya, ya, itu juga merupakan konten-konten yang baik. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan. Jadi yang ditampilkan oleh Al-Quran itu memang orang tua yang baik, yang soleh. Tidak ditemukan dalam Al-Quran penampilan orang tua yang buruk terhadap anak. Walaupun dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Khidir yang membunuh seorang anak, itu bukan pada makna parenting dalam pengertian negatif. Tapi Al-Quran ingin menjelaskan bahwa ketika Nabi Khidir tahu anak ini besarnya akan jadi anak durhaka karena ilmu gaib yang dimiliki oleh Nabi Khidir atas pemberitahuan Allah bahwa anak ini kelak akan durhaka kepada kedua orang tuanya yang mukmin, maka Allah perintahkan Nabi Khidir untuk membunuh anak ini. Tapi apa yang dilakukan Nabi Khidir setelah membunuh? Dia berdoa kepada Allah agar kedua orang tuanya diganti dengan anak yang soleh. Jadi pesannya justru positif. Walaupun kesan bahwa membunuh itu negatif, tapi karena itu perintah Allah, ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan mutlak, sebagaimana perintah Nabi Ibrahim kepada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih atau ya dalam mimpinya itu menyembelih putranya Ismail, memang dilakukan tapi tidak terjadi pada anak. Jadi ini 3 konsep yang tadi Bu Evi sampaikan. Satu, bagaimana memanggil anak itu, kemudian konten pembicaraan antara orang tua dan anak, kemudian keteladanan. Nah, adapun kisah Abu Lahab, kisah Fir'aun tidak ada kaitannya dengan anak. Bahkan Fir'aun pun ditampilkan ketika menerima usulan Asia untuk menerima Musa kecil yang hanyutkan oleh ibunya di sungai atas perintah Allah, dan dia juga punya rasa untuk memelihara Musa. Jadi punya kelembutan walaupun dia orang yang sangat keras terhadap Bani Israel. Jadi saya kira apa yang beliau sampaikan tadi juga merupakan perspektif Al-Quran. Amin. Terima kasih Pak Soeb, mudah-mudahan acara ini terus berlanjut. Amin. Terima kasih Pak Syarif. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ini insya Allah jadi komitmen kami Pak Syarif dan teman-teman semua ya yang ada di grup ini. Memang setiap 2 minggu kita akan ketemu sharing dengan berbagai tema ya, karena memang tidak akan pernah habis tema tentang anak dan keluarga itu. Betul. Ya. Nah, saya boleh bergabung ya? Siap, ya. Tidak hanya bergabung menjadi audien, tapi juga menjadi jadi narasumber. Materi. Ya. Belum makomnya, itu makomnya Bu Evi. Itu. Enggak. Jadi betul tadi yang sampaikan oleh Pak Syarif tadi ya, ya Bunaya, ya Bania tadi itu memang kita bisa memanggilnya mungkin dengan kalimat-kalimat atau kata yang lain, ya sayang sini sayang, gitu kan? Atau mungkin kakak, kak sini kak, adik ya. Jadi kecenderungan kita untuk tidak memanggil nama ya, kata nama misalnya si Safi, misalnya si siapa, itu menjadi berbeda ya. Berbeda. Jadi, saya cenderung menggunakan sayang, meskipun anak saya masih sudah SMA itu saya panggil sayang. Gitu. Ya, atau mungkin kalaupun tidak ya kakak gitu ya. Kakak. Itu akan berbeda ya dalam aspek psikologis anak. Yang kedua memang hal-hal yang selalu positif yang disampaikan. Dan ini menjadi tantangan bagi orang tua. Ya, bagaimanapun kondisi emosi kita itu memang yang keluar dari ucapan kita memang harus yang positif gitu ya. Nah ini yang kita harus belajar dari anak itu seperti itu sebetulnya ya. Dan yang ketiga tadi memang terkait dengan keteladanan ya. Jadi betul sekali tadi sampaikan Bu Evi juga Pak Syarif, jadi anak kita itu meskipun kelihatannya tidak melihat ya,
Ya, tapi ingat telinganya anak ini sangat tajam juga, setajam silet gitu ya. Jadi hari ini dia nggak ngatakan apa-apa, tapi suatu ketika gitu ya, atau dia melihat apa ini dia kemana aja api begini, ya. Nah, kenapa kok boleh sekarang? Gitu, ya. Nah ini yang kadang-kadang harus kita ya atur juga, makanya kita betul harus belajar dari anak karena itu sebetulnya keteladanan itu menjadi hal yang satu. Tapi Baik. bolehkah orang tua, Pak Sohib, bolehkah orang tua itu berprasangka buruk kepada anak yang lain yang diberitahu kepada anak yang tidak yang dia sayangi? Contohnya Nabi Yakub ya. Ketika Yusuf kecil bermimpi melihat matahari, melihat bulan, melihat 11 bintang, Yakub berpesan kepada putranya ini, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Karena kalau kau ceritakan, maka mereka saudara-saudaramu itu akan berbuat buruk. Ini kan ada kesan bahwa orang tua sudah dalam tanda kutip ya bersuuzon kepada anak-anak yang lain, kemudian disampaikan kepada anak yang mungkin dia sayangi. Nah, sudah tentu kita belum bisa mendalami karena beliau seorang nabi ya, beliau pasti berakhlak. Bisa jadi anaknya ini bermaksud supaya jangan seperti saudara-saudaranya yang lain. Mungkin dalam perspektif psikologi gimana? Iya, kalau saya melihatnya ini bukan dalam konteks mengajari anak untuk tidak baik kepada saudaranya ya, tapi sebenarnya menjaga kan gitu ya. Jadi konteksnya adalah menjaga. Artinya bahwa kita orang tua kan tahu ini karakter tiap anak A, B, C kan kita insya Allah tahu ya. Nah, ketika kita tahu keunikan anak itu, sebetulnya kita bisa ya mengajarkan kepada anak yang satu ya ke anak yang lain yang berbeda. Oh, kalau kamu begini ke ini, dia akan begini. Mengapa? Karena dia orangnya begini. Sama dengan ketika saya 3 anak berbeda banget gitu ya. Satu tadi kayak Mbak Evi beda banget ya, sehingga akan berbeda ketika saya menyampaikan satu informasi, ya kan? Nah, itu pun anak pun sebenarnya harus kita ajari begitu, ya. Kita ajari bahwa ketika dia melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu pada saudaranya yang berbeda, maka harus ada seni, teknik gitu ya. Termasuk adalah menyimpan dulu, itu kan teknik gitu kan, berkomunikasi, menyimpan informasi agar tidak disampaikan pada saat itu. Nah, ini saya kira ini adalah salah satu pelajaran yang luar biasa ya. Jadi konteksnya adalah bukan hal yang negatif untuk mengajari anak atau bersuudon. Saya belajar tidak bersuudon itu sebetulnya ya, tapi menyampaikan bahwa seseorang itu punya karakter begini. Ketika kamu beritahu begini, maka reaksinya akan begini. Maka jangan kan gitu. Nah, itu sih. Jadi tidak sampai saya belajar tidak aspek pada prasangkanya gitu ya. Meskipun beliau adalah seorang nabi, tapi kita nggak melihatnya pada posisi itu ya, tapi posisi yang ilmiah sebagai seorang orang tua ya, mendidik anaknya bahwa setiap orang itu punya hal-hal yang unik yang berbeda, maka caranya juga harus berbeda. Masuk menahan diri menyampaikan sesuatu itu merupakan cara gitu ya. Mungkin itu. Atau mungkin Mbak Evi mau menyampaikan tambahan sebelum kita akhiri? Iya, oke. Kalau menurut saya sih tidak ada orang tua yang membedakan anak ya, Pak Syarif. Pasti semua anak punya kelebihan dan kekurangan. Seperti yang saya contohkan anak-anak saya. Pastinya setiap orang tua itu memiliki tujuan dan niat yang mulia. Kalau yang seperti dicontohkan terhadap case yang Bapak sampaikan tadi, Pak Nabi itu, ya saya kembali lagi kepada bahwa anak itu memiliki keunggulan yang tidak sama. Tapi tujuan dan maksud dari orang tua itu sebetulnya ya karena mungkin saya tidak expert di agama ya Pak Sohib, jadi saya nggak bisa menyampaikan secara lugas. Yang jelas, kalau saya melihatnya itu secara objektif sih Pak Syarif, anak itu. Razan dan Rajwa. Razan punya keunggulan di sini, Rajwa punya keunggulan di sini, dan saya tidak pernah membedakan. Kalaupun memang
Dari keduanya itu memiliki keunggulan yang berbeda, itu yang saya lihat. Bukan kelemahan yang saya lihat, tapi keunggulan. Nah, kaitannya terhadap yang Pak Syarif tadi sampaikan, saya masih belum bisa, apa ya, nggak nyampe gitu loh, mengkaitkannya antara sisi psikologi dengan agama. Tapi yang jelas, tidak ada orang tua yang membedakan anak. Dan setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda. Dan perlu kita pahami, Pak, ada satu hal, bahwa anak itu tidak jatuhnya itu tidak jauh dari pohonnya kan. Jadi kalau anak seperti apapun itu, ya kalau nggak ngikuti bundanya, ayahnya, atau abahnya, ubinya gitu loh. Nah, menurut saya itu sih. Ya mungkin closing statement-nya ini kurang mengena, mohon maaf. Tapi yang jelas buat saya, setiap anak itu punya keunikan yang berbeda. Dan saya yakin tidak ada apa namanya, karena Allah menciptakan kelebihan dan kekurangan ya Pak Sarif. Dan setiap anak itu pasti punya keunggulan, meskipun keunggulannya juga tidak sama. Dan kalau kita bicara tentang kecerdasan lebih panjang lagi, setiap anak itu kan memiliki kecerdasan, ada 8 kecerdasan. Dan setiap anak pun juga ada yang unggul di akademiknya dan di non-akademiknya. Jadi buat saya, apapun itu, yang paling penting adalah setiap manusia yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Itu saja sih. Baik. Dan yang tadi di statement terakhir dari Mbak Evi adalah terkait dengan bahwa kalau kita ingin melihat diri kita, lihatlah anak kita. Nah, gitu bahasanya. Iya, kayaknya itu. Ya, jadi kadang-kadang kita melihat anak orang lain, ya, paling kalau bapak ya, paling ibu gitu ya. Nggak jauh dari pohonnya katanya. Iya. Katanya orang dulu sih. Iya. Ya. Baik, terima kasih luar biasa Mbak Evi, teman-teman semua yang masih tune in di sini ya sampai jam ini. Kalau ini ada dari Papua juga loh, Mbak Evi. Oh iya, wah, Iya, siapa itu Pak? Dari kalau salah, Papua? iya Mbak Nancy kalau salah ya. Mbak Nancy itu saya di Papua, beliaunya ngajar di sana. Ya, kita dulu, iya Mbak Nancy. Ada Pak Hari juga nih. Salam hormat ini buat senior saya nih Pak Hari. Nah, Mbak Nancy itu dulu itu juga alumni psikologi angkatan saya, tapi sekarang beliaunya ada di sana di Sorong. Oh, di Sorong. Sorong kayak salah. Dan luar biasa ini teman-teman. Nah, jadi grup kita alhamdulillah hampir semua pulau ada. Ya. Hampir semua pulau ada. Ini yang saya senang gitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi ya. Teman-teman, Bapak Ibu ya, orang tua hebat yang Allah titipkan anak-anak yang hebat pula. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan lahir batin untuk membawa anak kita melebihi ya diri kita sendiri ya, karena mereka lah yang akan membawa kita pada pintu kebahagiaan ya. Amin. Terima kasih Bu Evi, luar biasa. Salam buat keluarga di sama-sama ya. Ini Pak Sarif mungkin bisa sama-sama ya satu level ini apa istilahnya ini, nadanya sama ini. Kalau untuk tadi nggak ngomongnya bahasa sana ya. Bu Wiwi, terima kasih ya. Bukan Sumeneb, Sumbawa. Oh, Sumbawanya malah ya. Oh, tapi sekarang ada di sana gitu. Ya, ada di Sumeneb ini. Ada di Sumeneb. Iya, terima kasih semuanya ini. Sama-sama. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih ya teman-teman, Bu Lismawani ya, dari Bali. Terima kasih Bu Evi, ya. Pak Sohib, semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Mari Pak Sohib, saya masukkan ke grup ya supaya bisa sharing dengan ibu-ibu hebat dan para orang tua hebat yang ada di. Ya, yang terakhir seperti biasa bagi teman-teman yang menghendaki ada sertifikat, silakan japri ke saya ya. Nah, jadi sudah saya siapkan untuk sertifikatnya.
Ya, termasuk miliknya Bu Evi sudah siap, tinggal kirim aja. Saya juga mau minta sertifikat, Pak. Buat Iya, terima kasih dosen. semuanya. Mari kita Siap. akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Terima Mohon kasih. Kita ketemu maaf lagi segala hari kekurangan. Kamis depan. Ya. Nah, ini tadi ada titipan sebetulnya, tapi saya lupa bahwa ada flyer. Tapi ini saya kirimkan aja di grup ya. Ada flyer untuk Kamis depan, menyembuhkan luka batin pada anak itu ya. Iya, siap. Pak Heri, terima kasih ya. Yeah. Mohon maaf Mas Novi, ya mari kita akhiri dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin live ya. Terima kasih Bu.